Gagal. Halo guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau deep review untuk RC Super 12 nih. Ini buat teman-teman yang sedang mencari referensi RC mana yang bagus dan teman-teman masih ragu tentang RC buatan MN yang katanya super license, bodi yang ciamik dan performa yang luar biasa nih. Nah, kita akan mendatangkan MN168 nih teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu untuk membeli 168, teman-teman bisa lihat video ini dari awal sampai akhir. Kita akan di preview, kita akan bongkar semua, kita akan jauh bedah lebih dalam lagi yang teman-teman mungkin tidak didapatkan di channel-channel lain ya. Kita akan bongkar semua jadi teman-teman bisa tahu apakah worth it teman-teman membeli MN168, MN82 Pro atau MN Classic 78 di Jeep Cherokee. Apakah worth it si MN168 karena dia memiliki independent electrical. Ini dia teman-teman RC-nya. Om Ewa beli RC-nya di importir mainan nih teman-teman. Kalau mau cari referensi, cari harga, cari RC baru, teman-teman langsung cek dulu di importir mainan di toko sebelah nih. Nah, di situ kalian kan dapat harga the best dibandingkan toko lain nih. Coba aja cek deh, kalian cek dulu di situ. Kalian coba bandingkan di harga-harga di toko-toko yang lain. Karena di importir mainan itu anti yang namanya goreng-goreng harga. Tidak ada yang namanya di up-up, dan importir mainan adalah importir yang jujur untuk teman-teman mendapatkan RC terbaiknya di harga yang sangat-sangat ramah di kantong. Oke, yuk langsung saja kita buka. Apakah so worth it itu karena harga ini turun di bulan Oktober ini, di akhir tahun ini? Apakah MN168 menjadi pesaing ketat dari MN128 ataupun MN86 KS ya? Kita akan cek bersama-sama nih. Oke teman-teman, ini packaging dari MN168 dan kita disuguhkan gambar MN168 versi Pro, dan ini belum launch di Indonesia ya. Berharap nanti kedepannya ini juga bisa masuk ke Indonesia karena saya penasaran untuk versi yang Pro-nya. Apakah ubahan Pro itu sama kayak seperti MN82 versi Pro, hanya realistic lamp? Nah, ini untuk versi yang basic kita dapat warna kuning nih. Om Ewa memilih warna kuning nih teman-teman. Jadi warnanya ada 3 ya, kuning, biru, sky blue, dan royal blue. Ini versi Pro nya. Oke, untuk packagingnya seperti ini, seperti MN82 ya, mirip-mirip banget informasinya. Di sini ada juga yang warna biru gambarnya. Oh iya, di sini ada Land Rover license ya, dari Range Rover 1970. Oke, yuk langsung kita buka aja nih. Oke, kita akan cek dalamnya apa aja. Wah, kebalik. Kosong. Kita dapat charger juga yang sama seperti versi MN82 Pro ya. Coba kita lihat, ini yang punyanya MN82 Pro dan sama. Oke. Kemudian kita dapat kita dapat buku petunjuk untuk pemasangan aksesorisnya. Seperti ini. Kita dapat tangga. Ini sini nggak ada tangga kok. Wah, ini untuk versi yang Pro ya, Pro model. Terus kita dapat operasional manual book ya, untuk mengoperasikan. Jangan kena air nih. Bodoh amat, nanti kita waterproof aja. Nah, kita juga dapat perlengkapannya. Di sini ada spion, wiper, dan grill. Ini spion untuk wiper belakang. Kemudian kita dapat apa lagi? Kaca spion serta cover lampu sen. Serta ini ada Range Rover stiker ya. Ini stiker timbul. Kemudian kita dapat perlengkapan untuk versi Camel Trophy. Nice. Karena ini warnanya kuning, jadi cocok banget kalau dikasih stiker ini ya. Ini unitnya kita akan coba buka. Kita mendapatkan remote yang sama persis seperti MN82 Pro. Nih, sama ya, ini punyanya MN82 Pro dan
remote-nya sama. Kita dapat busa di sini, busa di steering wheel. Kita dapat thumb di steering wheel juga untuk pengoperasian one handle transmitter. Kemudian untuk tuasnya sama sih, sama, feel-nya sama. Kita dapat spon ini enak juga nih. Jadi nggak slip. Ini untuk adjustment steering trim, ini kosongan. Ini untuk dual speed dikontrol dengan electrical di ESC-nya. Ini untuk menghidupkan dan menonaktifkan lampu utama. Ini untuk menyalakan remote-nya tentunya. Oke. Ini untuk unit RC-nya. Cool. Dan nampak lebih besar ya. Coba nih teman-teman, kita bandingkan dulu, kita sandingkan dulu. Ini MN168, ini MN82 yang nampak jauh lebih kecil. MN82 ya dimensinya ya. Nih. MN168 jauh lebih bongsor. Untuk wheelbase-nya mirip, wheelbase-nya mirip. Wheelbase-nya mirip, cuma ini rodanya jauh lebih besar. Ini rodanya kecil. Oke, kita akan singkirkan dulu yang MN82. Kita akan coba lihat detail dari MN168 di harga 997.500. Apakah se-worth it itu nih teman-teman? Nah, sebelum kita lihat detailnya, kita akan pasangkan dulu aksesorinya biar enak untuk dilihat ya. Nah, ini teman-teman, untuk RC-nya sudah selesai kita install aksesorisnya ya. Kita dapat sisa aksesoris di cover sen. Ada 2 biji. Sebentar, satunya jatuh. 2 biji sisa. Kemudian kita dapat sisa stiker Range Rover 1 biji. Kita nggak bisa tempelkan ini ya, karena ini stikernya terlalu besar ya. Ini saya tempel yang sedikit minimalis saja. Kalau teman-teman mau tempel silakan, karena di sini ada 4x4-nya Land Rover Defender. Jadi nggak cocok sama Range Rover ya. Karena ini seri untuk Defender di MN99S. Ini stikernya sama persis. Cuma yang membedakan ini MN1970. Nah, oke. Untuk dimensi RC ini di angka lebar 160 mm, kemudian untuk panjangnya keseluruhan ini di angka 367 mm. Untuk tinggi RC ini dari roda bawah sampai ke atap ini di angka 175 mm. Jadi dimensinya jauh lebih besar daripada MN82 Pro ataupun MN78 ya. Kemudian untuk detailnya sangat keren dan sangat cakep nih. Kita dapat grill yang benar-benar super realistik. Kita dapat lampu dengan LED SMD. Kemudian kita dapat spion yang ada di kap mesin. Manis ya. Nah, untuk baterai tersimpan rapi di kap mesin. Kita dapat baterai 2S 3 pin. Kapasitasnya 1200 mAh. Ini diklaim bisa menjalankan atau kita bisa bermain di 20 sampai 30 menit saja. Meskipun klaim-klaiman dari pabrikan kita bisa bermain di angka 30 sampai 40 menit. Nah, tergantung medan dan feel gaya berkendaranya. Jadi baterai ini juga bisa semakin boros jika treknya juga berat. Kemudian kita dapat fitur apa aja? Ini ada 4 fitur unggulan nih teman-teman untuk MN168 dibandingkan MN82 Pro ataupun MN78 Jeep Cherokee ya. Kenapa dibandingkan dengan itu? Karena kita tidak bisa membandingkan dengan MN128 atau MN86KS di harga yang jauh lebih tinggi di angka 200.000 selisihnya. Nah, kita bisa membandingkan harga yang paling bawahnya karena basicnya untuk chassis ini mirip seperti MN78. Nah, kita akan membandingkan di
MN78 ataupun MN82 ya. Untuk roda kita dapat roda dengan diameter besar ini dengan velg 1,9 inch. Kemudian roda ini maksimal di OD 77,5 mm nih OD roda. Kemudian untuk lebar roda kita bisa lihat di sini lebar roda MN168 di angka 27,8 mm. Nah, ini agak sedikit terlalu oversize menurut Om Ewa ya, karena memang dimensi daripada RC ini tuh kecil. Kemudian kita dikasih roda dengan roda velg 1/10 di angka 1,9 inch nih. Atau mobil benerannya skala 1:1 nih di sini. Itu bisa dilihat ya teman-teman, untuk rodanya itu proporsional banget. Tetapi di RC ini rodanya kayak nampak kebesaran. Oke, enggak apa-apa, mungkin ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Yang positifnya kita dapat ground clearance yang sangat-sangat lega. Untuk dampak negatifnya kita dapat look yang kurang scale atau kurang sesuai aslinya ya. Oke, lanjut untuk fitur 4 fitur utama di RC ini yang digadang-gadang adalah rodanya ini sudah menggunakan bedlock. Nah, kita akan coba ya, apakah ini benar-benar bedlock. Kemudian dia menggunakan portal axle dan menggunakan shock yang sudah support oil shock. Kalau ini ribonnya masih belum nyaman karena ini mungkin belum ada oil shocknya. Mungkin dia masih support oil shock, tapi feel-nya ini sama sekali belum menandakan bahwa shocknya ini sudah diisi dengan oli. Nah, kita akan coba buka velgnya, apakah ini benar-benar bedlock atau bukan. Nice, bedlock nih teman-teman, meskipun ini terbuat dari velg plastik, tetapi sistem pengunciannya ini sudah bedlock. Jadi teman-teman tidak perlu susah payah untuk melakukan lem roda karena ini sudah terkunci bednya dengan sangat rapat dan kita dikasih inner foam yang sangat lembut. Oh iya, untuk feel rodanya ini benar-benar super soft ya. Ini MN buat yang paling lembut di seri-seri sebelumnya yang masih nampak keras. Di sini teman-teman bisa mendapatkan roda dengan feel yang sangat lembut. Nah, untuk penguncian bedlocknya ada 3 baut aja nih. Jadi ini tidak ada mana posisi depan mana posisi belakang, jadi profiling bannya tuh sama. Ini sama seperti ini. Nah, untuk pengunciannya cuma menggunakan 3 baut yang bautnya itu positif. Kita disuguhkan seperti ini aja nih teman-teman. Nah, seperti ini. Oh iya, untuk inner locketnya ini nggak bisa kebalik ya. Kita nggak bisa pasang secara terbalik seperti ini karena di sini ada cowakan. Nah, cowakan ini yang membuat velg ini tidak bisa dibolak-balik seperti ini. Kita harus ikuti cowakan ini di mana tempatnya ya. Untuk pemasangannya tidak begitu sulit, ini tergolong masih sangat mudah untuk pemula. Kalau mau belajar memasangkan velg bedlock, ini alangkah baiknya di RC168. Nah, untuk roda sudah, kebetulan kita lepas roda semuanya aja ya. Kita akan cek apakah portalnya sudah metal atau mungkin juga kita akan cek servonya juga. Kita akan bredeli semua. Teman-teman biar tahu, biar paham sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli RC ini ya. Oke. Nih, untuk portal kita dapat hack plastik nih teman-teman. Nah, dekatkan ya. Kita dapat hack plastik. Kemudian ini untuk portalnya kita coba buka, ada 4 baut pengunci di sini. Oke, untuk portal cover kita akan buka. Nah, di sini kita dapat bearing. Bearing hanya 1 di sini. Ini kita dapat bushing ya, tapi yang di roda as
roda kita dapat bearing. Ini bearing Excel MN 99. Apakah sama? Nah, sama. Teman-teman kalau mau full bearing bisa kasih bearing bawaan, bukan bawaan ya, bearing opsional dari MN99. Ini sama. Kita dapat gear portal juga. Wah, yang ini belum bearing, yang ini masih basing nih. Ini ya teman-teman, ini masih basing, ini juga masih basing, jadi ini belum bearing. Kelihatan ya. Jadi teman-teman, nanti PR-nya mengganti perbearingan di gardan atau di axle-nya. Untuk pelumasnya perlu ditambahi karena memang dari bawaan pabrik sangat sedikit sekali. Tapi positifnya kita dapat gear metal. Meskipun gear metalnya ini kayak gear yang apa ya, kurang bagus ya. Nah, ini gear heavy duty, jadi beda banget ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena ini pabrikan sudah ngasih kita opsional portal dengan gear yang besar. Gearnya ini besar, termasuk besar. Dia ada rasio gear di sini. Ini yang atas berapa P? T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 T untuk yang bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T. Jadi perbandingannya 11 dan 13 T. Jadi ada rasio yang terjadi di sini. Oke, nice. Kita akan coba tutup kembali. Oke, kita akan coba lihat shocknya ya teman-teman. Kita akan lihat apakah shock ini sudah terisi oil. Untuk shock bagian atas itu seperti ini, bagian bawah dia butuh pivot ya, karena ini pivotnya menyatu dengan gardan nih. Ini teman-teman, ini pivotnya menyatu dengan link gardan atau otomon di gardan. Jadi kalau teman-teman mengganti shock ini, teman-teman juga harus ganti gardan set ya, agak sedikit merepotkan. Oh, untuk shocknya ini lumayan sih teman-teman. Kemudian kita bisa dapat adjustable untuk tingkat kekerasan shock, kita bisa atur di sini. Mau keras atau mau lembut kita bisa atur. Kemudian kita coba untuk oil shocknya kosong. Ya, kosong. Kita akan cek terlebih dahulu apakah di sini ada seal shocknya. Kalau belum ada, kita juga ada PR untuk mengisi sealnya ya. Oke, terbuka. Nah, ini dia sealnya 1. Oh, 2 nih teman-teman. Jadi sudah rekomen lah. Longgar nih teman-teman. Tuh, longgar banget nih. Seal aja bisa miring kayak gini. Ini menandakan bahwa sealnya ini longgar. Tuh. Coba kita ganti sealnya aja ya. Kita pasangkan seal baru. Nah, kalau seal ini dia presisi. Tuh. Dan bisa masuk. Kemudian ada pengganjalnya, spacernya. Kemudian kita kasih seal kembali. Nah, ini ada PR untuk penggantian seal keempat-empatnya. Untuk shocknya ya, teman-teman, biar tahu juga kalau seal bawaannya ini ternyata longgar. Percuma nanti kalau teman-teman isi oli ya akan rembes. Oke, nice. Ini perlu oli yang sangat encer nih. Teman-teman bisa pakai oli yang 300 CST aja. Ini silikon oli 100 ml ini untuk
pelumasan gear-gear. Jadi saya nggak pakai ini, saya pakai yang nanti yang 100 CST aja. Oke, untuk feel shocknya sudah lebih nyaman. Stop dulu. Nih, kita akan coba cek kembali servonya ya, apakah dia menggunakan servo yang sudah metal. Oh ya, shocknya ini juga kita perlu bongkar nih. Kita mau beresin juga. Nah, ini teman-teman bisa tahu perbedaannya ya. Yang sudah terisi oli ini 300 CST kayak gini nih, teman-teman bisa turunin lagi kayaknya ke 250 atau 200 atau 100 CST yang soft-soft aja. Nah, ini yang enggak ada olinya, membal. Oke, ini untuk servo kita akan cek servo plastik nih teman-teman. Servo 17G masih plastik. Sekalian kita waterproof, kita pakai dulu sampai rusak nih servonya, baru kita ganti. Atau langsung dinaikin aja ke servo yang lebih gede. Kita waterproof electrical di servonya ya, pakai kutek. Oke, sambil nunggu ini kering, kita akan bongkar gardannya ya. Kita mau lihat bonggolnya nih, apakah bonggolnya sudah menggunakan bevel metal. Akan cek. Untuk gardan MN168 ini menggunakan bushing di sini, jadi belum pakai bearing ya. Ini agak lebih lebar bearing di sini, bearing di aksel ya. Kita akan cek untuk cover portalnya ini. Ya, portalnya ini bisa dilihat metal juga, tetapi bearing di sini tuh sayang sekali ya, dikasih bushing ya. Ini yang sering ditanyakan teman-teman, apakah ini support reverse atau enggak ya, dengan cara membalik ini. Kita akan cari tahu yuk. Oh ya teman-teman, di gardan ini untuk C-hubnya ini sudah bagus nih. Teman-teman enggak dapat plastik lagi C-hubnya, teman-teman dapat seperti ini. Jadi ini sudah metal ya, beda seperti halnya di MN82, kita dapat plastik nih. Knuckle-nya ini kita dapat CVD yang plastik. Di MN168 kita sudah dikasih CVD yang metal seperti ini. Ini rekomend banget teman-teman. Karena apa? Karena jauh lebih durabilitasnya, jauh lebih awet. Oke, kita akan cari tahu apakah gear ini bisa kita bolak-balik ya. Oh iya, ternyata ada penghalang gear ini, tidak bisa dibalik nih. Ini harus dipatahin kalau misalkan mau dibalik ya. Coba aja. Ini plastik di sini sebagai penghalang gear ya. Nah, kita hancurkan plastik ini.
Oke, sekarang kita coba kembali. Sama passingnya. Masih menjadi penghalang. Ini teman-teman harus ratakan yang rapi ya. Tuh sudah diratakan. Dan gear ini bisa masuk. Tujuannya apa tuh? Buat reverse kayak gini. Misalkan teman-teman tidak puas sama gearbox bawaan CMN 168, teman-teman bisa menggunakan gearbox single speed dan diubah menjadi reverse agar mengurangi atau meminimalisir torque twist. Coba kita akan pasangkan apakah support, benar-benar support. Nah, masuk. Nice. Sip, masuk. Masuk. Apakah bisa tertutup oleh covernya kembali? Kita akan cek ya. Bisa. Apakah covernya juga bisa bolak-balik? Bisa dong. Jadi cover penutup belakang ini bisa dibolak-balik posisinya teman-teman. Bisa seperti ini. Nih. Ataupun kita balik yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Bisa seperti ini. Dan membuat arah putarnya itu jadi berubah. Ini sudah ada oil silikonnya ya, biar nanti tianmu nggak ikut nempel di asnya. Ini lanjut WP ke steering. Kita akan mencoba merapatkan celah untuk air bisa masuk ke potensio. Karena itu yang bikin potensio sering trouble, dia geter-geter kalau misalkan potensionya lembab. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya. Untuk shocknya ini nanti saya akan revisi kembali karena ini shocknya saya menggunakan oil yang kurang sesuai. Jadi ribonnya lambat banget nih. Lihat. Oke. Nanti yang belakang kita akan set up untuk oil shock yang sesuai aja ya. Karena memang nggak punya oil shock yang 100 CST atau 200 CST. Nah, untuk spesifikasi teknis wheelbase RC ini di angka 215 mm. Kemudian ground clearance RC ini secara keseluruhan dari pangkal tengah ke bawah ini di angka 55 mm. Kemudian jarak bonggol portal ini teman-teman, bonggol portal ke tanah dengan roda yang besar ini di angka 35 mm. Nah, untuk bearing-bearing sendiri teman-teman sudah tahu ya, untuk bonggol-bonggolnya beberapa yang bearing, beberapa yang masih bushing. Kemudian untuk kopel kita dikasih kopel plastik, kemudian link plastik. Nah, linknya agak berbeda dengan MN82. Ini linknya dia melengkung seperti ini, dari lurus melengkung. Ini juga berbeda juga di MN78. Tetapi untuk link ini support juga di MN78 nih teman-teman, jadi nggak usah khawatir untuk MN168. Meskipun linknya berbeda seperti ini, jaraknya ini sama dengan MN78, hanya saja berbeda bentuknya saja. Jadi tetap PNP lah, yang penting sih itu tetap PNP. Servonya kita dikasih 17G dengan gear plastik. Kemudian untuk chassisnya ini mirip banget dengan chassis MN78 ya, dengan panjang wheelbase yang sama juga. Kemudian untuk sudut approach depan ini bisa menginjak bebatuan dengan sudut kemiringan di 70 derajat. Kemudian yang di belakang ini di angka 45 derajat kemiringannya ya. Kalau misalkan ini dia turun tebing gitu, dia comfortable di sudut kemiringan tebing di 40 derajat. Kemudian ini bisa maksimal climb
ini di 46 derajat. Jadi kalau lebih dari 46 derajat kemungkinan besar dia akan lontang seperti itu. Kita juga dapat, oh iya, rodanya tadi kita bahas, cuma kita bahas velgnya ya. Rodanya soft ya, tadi belum. Rodanya ini paling soft, tetapi velgnya masih menggunakan tipe vented. Nah, teman-teman bisa dengar ya, ini vented. Jadi teman-teman perlu PR untuk menutup semua lubang agar nanti ketika main air tidak masuk ke dalam spon di bagian dalam inner foamnya. Kita juga dapat real stick lamp nih. Ternyata ini ada lampu DRL nya, nanti kita akan coba nyalakan dan kita akan coba tes. Nah, kita akan coba dulu buka bagian electrical dalam ya. Ini yang belum kita buka, kita buka dulu yuk. Ini teman-teman nampak elektrikalnya ya, mengingatkan seperti elektrikalnya di MN82. Nah, karena apa? Karena sangat mencolok banget. Di sini itu gearboxnya persis banget MN82, MN78 serta MN99S versi terbaru sekarang sudah menggunakan standar gearbox seperti ini. Ini dengan motor 280. Kita dapat soket real stick lamp di sini. Kita dapat, oh ini soket untuk baterai ya. Bisa dilepas enggak nih? Kita nggak bisa melepas soket baterai ini karena soketnya masuk ke dalam ESC. Oh ya, yang lebih menguntungkan lagi nih buat teman-teman, tidak perlu lagi beli RX-TX ketika nanti mau upgrade ESC, karena ESC bawaan ini sudah independen elektrikalnya ya. Kita dikasih receiver yang seperti ini terpisah dan ESC yang sudah terpisah juga. Kita dikasih receivernya ini 1, 2, dan 3 channel ini channel ketiga. Cuma untuk transmitter kita ini 2 channel aja. Apakah channel ketiga masuk ke sini nanti? Kurang tahu juga. Kemudian kita juga dikasih LED. Nah, kita akan cek apakah ini sudah waterproofing ya. Oh ya teman-teman, chassisnya ini yang metal, cuma di frame-nya saja. Ini frame-nya saja metal. Selebihnya ini plastik, mounting plastik, skyplate plastik, semuanya plastik, termasuk servo juga garden plastik. Cuma dalamannya ini yang metal. Oke, nanti kita akan coba lihat ini. Apakah ini masih plastik juga seperti MN82. Oh ya, ke receiver terlebih dahulu. Kita akan coba cek apakah ini sudah waterproof atau kita harus waterproof secara mandiri. Oh, sudah teman-teman. Jadi ini nampak agak seperti mengkilap melamin gitu ya. Ini sudah di waterproof pabrikan. Nah, kita juga perlu mau waterproof ulang nih sebaiknya. Sebaiknya kita waterproof ulang. Untuk receiver sudah waterproof pabrikan, tapi alangkah baiknya kita waterproof ulang biar lebih aman. Kita cek untuk ESC-nya apakah sudah waterproof atau belum. Ya, di waterproof pabrikan. Bagian belakang juga di waterproof oleh pabrikan. Jadi secara garis besar RC ini sudah support masuk air nih. Jarang banget MN pabrikan sudah ngasih kita RC yang sudah siap cemplung-cemplung masuk air. Kita akan coba buka gearboxnya nih. Ya, sama nih teman-teman. Kecewa nggak? Kecewa dong. Sama persis gearboxnya MN82, yang metal hanyalah di bagian pinion saja. Untuk gear ketiga gear yang lain pendukung atau gear rasionya masih plastik. Yap, sama. Kita mendapatkan gearbox yang sama di MN168. Oke, untuk elektrikal sudah terpasang lagi nih. Jadi dia tidak memakai plastik covernya lagi ya. Nih, saya buang aja. Nah, ini untuk lampu
Dia sudah menggunakan LED SMD dan jalurnya benar-benar dibikin rapi sekarang. MN banyak perbaikan di sini. Dulu MN99S jalurnya masih menggunakan lem bakar ya. Dia ditempatkan di pinggir-pinggir gitu, dan sekarang di MN168, MN82 Pro kemarin sudah dibuatkan jalur khusus untuk kabel realistic lamp, jadi agak nampak benar-benar rapi nih seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Nih. Jadi dia model dicepit-cepit gitu ya. Nah, ini rapi banget sampai ke sini. Ini sudah banyak improvement, dan di bagian belakang juga ada cover yang untuk lampu. Oke teman-teman, untuk RC-nya seperti ini sudah kita bongkar semua dalamannya ya. Sampai kita kelupaan untuk lihat detail dari RC-nya. Ini nampak catnya ya bagus. Ini cat bener-bener yellow glossy. Sepertinya ini bukan di repaint karena warna plastiknya ini memang kuning. Nah, ini ya bisa lihat dari cupnya ya. Oh ya, dari sini aja. Nah, ini bukan di repaint ya. Kalau di repaint sininya itu biasanya belum kena repaint. Jadi ini semua pernak-perniknya ini berwarna kuning. Jadi kemungkinan besar dan bisa dipastikan warna kuningnya ini bukan repaint. Ini warna asli plastiknya berwarna kuning. Untuk detailnya kita dikasih spion, kita dikasih cupnya bisa dibuka, bahkan pintu pun bisa dibuka. Dan engselnya ini engsel baru, jadi engselnya masuk ya, dia tidak engsel keluar seperti layaknya MN78 seperti ini. Nih, ini pintu dengan engsel yang keluar seperti ini, sama yang di pintu sebelahnya. Nah, ini engselnya keluar. Oh, di 168 sudah diperbaiki, engselnya bener-bener ngelipet ke dalam. Jadi mekanismenya itu diperhitungkan ya. Dan nutupnya juga mudah. Nah, seperti ini. Kanan kiri bisa dibuka seperti ini. Sama cupnya juga bisa dibuka. Udah, bagian belakang nggak bisa dibuka layaknya MN78. Untuk detail interiornya bagus nih. Joknya tampak realistik, semuanya terkesan warnanya sama ya, tidak ada detailing warna lain. Mungkin kalau bisa detailing teman-teman bisa lepas dashboardnya, teman-teman bisa detailing sendiri. Bisa dikasih warna silver di bagian bulut-bulutannya dan lain-lain biar nampak bagus lagi detailnya, biar ndak monoton ya. Kalau ini kan satu warna monoton. Untuk jok belakang juga keras, dia memanjang gitu. Untuk steeringnya, oh iya, ini satu-satunya MN dengan steering kanan nih. Ini steering kanan, makanya nih wipernya dia mengarahnya ke kanan seperti ini, karena steeringnya ini di kanan. Ini kayak seperti mobil Indo ya, Indonesia ya. Kalau MN78 dia masih menggunakan steering di kiri seperti ini. Nih steeringnya kiri. Bahkan di MN terbaru 82 dia masih menggunakan steering kiri. Nih lihat, nih steeringnya ada di kiri. Di MN168 ini steeringnya sudah steering kanan. Kemudian kita akan coba melewati obstacle roda ya. Klasik banget nih cobaan. Ya ini paling mudah sih di meja. Kita coba tekan tuas gas. Nggak mampu ya teman-teman. Meskipun ini pakai ESC independen dan terpisah dengan receiver, tetapi lihat nih teman-teman, nggak mampu. Tambah gas baru dia mampu. Nah, saya rasa feel-nya ini persis banget sama kayak MN82 Pro. Kita coba cek ini melewati obstacle roda ini ya teman-teman. Apakah dia mampu dengan gas yang pelan? Nggak mampu. ESC bunyi tetapi RC nggak mampu naik. Kita tambahkan lagi, torquingnya naik. Oke,
persis banget feel-nya. Nah, oke. ESC sama-sama 10 ampere. Yang MN82 Pro dia on board jadi satu. Kalau yang ini sudah independen, dia terpisah. Tetapi feel ESC-nya tuh mirip banget. Nih. Nah, sama ya, enggak jauh beda dengan MN82 Pro. Enaknya apa? Enaknya ketika kita ganti ESC, kita nggak perlu ganti remote juga. Kita tinggal lepas ESC bawaannya aja, tinggal kita pasangkan ESC baru. Untuk perlampuan nih, kita dapat sen kiri, sen kanan, dapat lampu yang bisa kita nyalakan dan hidupkan seperti ini. Kita juga dapat lampu bagian belakang. Kalau dia maju lampunya agak redup, tapi kalau dia berhenti lampunya terang seolah-olah itu ngerem gitu ya. Kemudian kita dapat sen kiri, dapat sen kanan, lampu mundur tidak dapat. Nah ini mundur, posisi mundur, dan kita nggak dapat lampu mundur. Oh ya, untuk settingan ES-nya ini ada brake-nya. Lihat teman-teman. Ketika kita gas dan kemudian kita langsung spontan mundur, dia akan brake. Tuh. Oke, kita langsung tes aja yuk di medan off-road sebagaimana performa RC ini.
Oke teman-teman, tadi sudah kita coba untuk tes trailing ya. Bener-bener performanya sih B aja, dan seperti halnya MN82 Pro persis banget. Meskipun dia menggunakan ESC yang independen, tapi kekuatan ESC-nya masih kurasa kurang nendang. Masih 10 ampere dan kurasa kurang nendang banget nih teman-teman. Nah, cocoknya lagi ini dimasukin Fusion Mini 16, tak jamin ini jauh lebih proper, jauh lebih kuat lagi. Dan ya begitulah untuk desainnya, karena dia menggunakan portal, jadi tadi mau nyangkut tuh agak enak ya, tanpa kita khawatir gardan itu nyangkut sama obstacle. Beda halnya kemarin dengan MN82 Pro yang gardanya masih strike, dan kita juga kesulitan untuk mengatur, memilih pijakan yang pas karena gardanya masih strike lurus. Nah ini sudah portal, kita sudah dibantu banget melawan obstacle yang harus kita lalui. Ditambah lagi bannya ini gripnya gripnya dapat di bebatuan, tidak memudahkan RC ini slip ya. Kemudian apa ya, yang shocknya lumayan sih, shock belakang meskipun dia belum terisi oil, tapi ya artikulasinya cukup baik. Shock depan yang sudah terisi oil, artikulasinya juga lumayan baik, jadi travelnya ini memang cukup baik juga, semuanya cukup bagus juga. Cuma kendalanya satu aja sih, apa ya, ini powernya kurang nendang, tidak dapat sama sekali, belum dapat lah feel-nya. Apakah ini layak digantikan oleh MN128 atau MN86? Enggak. Jadi RC ini FC opsional kedua setelah kalian mempertimbangkan MN86 Pro. Kalau misalkan bodinya kurang cocok dan dia menggunakan masih strike axle, kalian lebih cocok meminang RC MN168 ini sebagai pilihan alternatif selain RC MN128 yang menggunakan Jeep Rubicon tetapi bodinya belum license. MN86 bodinya sudah license sih, itu juga jauh lebih bagus lagi dan jauh lebih worth it lah. Kalau ini enggak, kurasa ini belum bisa menggantikan posisi MN128 ataupun MN86 KS. Oke, gitu aja teman-teman untuk review kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time aja. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Apa ini mau di-upgrade ke M Mini 16? Nanti silahkan teman komen-komen aja. Tapi ya kalau Mini 16 saya udah bakalan tahu hasilnya bakalan smooth banget. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi, salam satu remote. Bye-bye. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, biar teman-teman bisa update informasi terus tentang RC dan upgrade RC lainnya nih. Bye, see you. Buat mobil-mobilan anak-anak aja, gini ini.